Oke. Anak-anak, syagil kamera. Nyalakan kameranya, kita apel. Mbak Firza, Mbak Zalfa, Mbak Hansa, Mas Bani. Mas Bani. Assalamualaikum di kelas. Saya lagi senden. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan, yaitu Mas Bani. Silahkan Mas Bani. Dan Sudah siap? jika berdoa, Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba innallaha la yuhibbul Rabbana ya satu antimatin dirosiyah fil fasli wahidun itba' ta'limatil ustadzah isnaini irfa yadak tidak aratta anta takallama salata irfa yadak ida aratta anta takal fasli arba'atun ayat takhidal ayyaj'alal ustadza masruratan kaifa halukum ya solihah Alhamdulillah, alhamdulillah luar
biasa. Semangat. Yes. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Tadi Ustazah mohon maaf ya karena apel paginya tidak dengan Ustazah. Ustazah tadi lagi ada acara pagi banget. Jadinya apelnya yang awalnya Ustazah mau buat YouTube nggak jadi karena pasti ada yang nggak melihat apel pagi. Jadinya apelnya dengan Pak Riko. Sedikit Ustazah yang apel Yang iya kenapa yo anak-anak bangunnya dipagiin masa nggak pernah ikut apel. Kalau nggak pernah ikut apel nanti gak bisa baca Asmaul Husna. Iya. Ya. Itu siapa yang nggak ikut apel? Ya siapa yang nggak ikut apel? Yang tadi pagi. Usahakan anak-anak jam 7 itu udah siap, udah melaksanakan sholat, duha, ya. Jangan duha siang-siang. Jadi pagi udah sholat duha jam 7, jam 7:30 sudah bisa mulai apel. Ini sudah absen dulu sholatnya udah full dalam 1 minggu. Sudah ya. Alhamdulillah. Oke, dipertahankan istiqomah sholatnya yang benar ya. Jangan cepat-cepat. Oke, hari ini kita akan review atau kita akan membahas tentang ulangan yang anak-anak kerjakan kemarin. Ustazah akan perlihatkan hasilnya. Rata-rata bagus, alhamdulillah. Cuman mungkin ada yang tidak bisa untuk mengupload foto ya. Jadinya dikirimkan ke Ustazah. Nggak apa-apa. Yang penting tadi Ustazah rekap yang belum mengerjakan tinggal beberapa anak ya. Kurang lebihnya semuanya sudah mengerjakan. Yang ngirim foto itu maksudnya apa? Ya makanya ini setelah ini Ustazah bahas ya. Coba. Oke, Ustazah share screen pertanyaannya dulu. Susah nggak pertanyaannya kemarin? Tidak ya. Gampang kan? Karena materinya memang seperti itu ya, kelas 4. Dipertahankan ya, sudah paham berarti. Ini sudah lihat dari hasilnya bagus-bagus, berarti sudah paham. Oke, kita bahas satu persatu ya. Sambil minggu depan kita sudah masuk tema 5. Sudah punya bukunya tema 5? Sudah. Ampun. Yang belum punya silakan nanti bisa pesan ke sekolah ya. Hari Senin bisa. Yang sudah punya diambil sekarang sudah. Apa? Yang punya ambil sekarang. Yang punya disimpan dulu. Hari ini kita tidak membahas tentang tema 5, tapi Ustazah akan membahas hasil soal ulangan kemarin. Ya, tema 5 kita gunakan minggu depan mulai hari Senin. Oke? Oke, anak-anak, ini adalah pertanyaan yang Ustazah tulis kemarin. Ya. Di dalam matematik itu ada 5 materi. Yang pertama bahasa Indonesia, kemudian IPS, IPA, kemudian apa lagi? DPKN, kemudian SPDB. Nah, itu semuanya anak-anak pelajari di buku tematik 1 itu. Nah, makanya kenapa Ustazah buat soalnya banyak? Karena materinya juga banyak. Tetapi soalnya sedikit. Ya, kadang bahasa Indonesia cuma 1 atau 2, tapi harus benar. Misalnya anak-anak mengerjakan soal bahasa Indonesia ternyata soalnya cuma 1, berarti itu nilainya 100. Kalau anak-anak salah, maka 0 langsung. Semakin sedikit soal, maka nilainya akan semakin sulit untuk dicapai. Makanya harus yang benar-benar, gitu ya. Oke, kita mulai dari bahasa Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang unsur intrinsik dalam cerita? Tema, pohon, alur. Alur. Tema, alur. Oke, sebentar. Kita amati pertanyaannya dulu. Perhatikan pertanyaannya. Itu soal hot, Ustazah. Ya, pertanyaannya ada 2. Ini soal hot ini. Apa yang kamu ketahui tentang unsur intrinsik? Nah, itu dijawab dulu, baru disebutkan. Jangan langsung disebutkan.
Kalau langsung disebutkan, berarti pertanyaan yang pertama belum terjawab. Akhirnya nilainya cuma setengah. Saya sudah terjawab. Nah, jadi cara mengerjakan soal seperti ini anak-anak harus perhatikan. Ketika ada 2 pertanyaan di dalam satu soal, maka harus dijawab semuanya. Paham? Nah, berarti kalau soal seperti ini namanya soal hot. Jadi harus dijawab dua-duanya. Apa yang kamu ketahui tentang unsur intrinsik, maka harus dijelaskan dulu baru disebutkan. Ada yang seperti itu jawabannya? Ya. Ya, ada yang seperti itu, ada yang langsung jawab. Kalau langsung jawab berarti tidak memperhatikan pertanyaan sebelumnya. Nah, jadi harus dijelaskan. Saya pertamanya jawab apa langsung yang kamu saja. ketahui tentang unsur intrinsik? Jawabannya adalah Unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. oke. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya cerita itu. Berarti unsurnya dari dalam. In, dalam. X, luar. Contoh, misalnya ada kata-kata ekstrakurikuler. Berarti kegiatannya di luar jam sekolah. Kalau ekstrinsik berarti unsur yang ada di luar cerita. Kalau pertanyaannya ini adalah unsur intrinsik, berarti unsur yang membangun dalam sebuah cerita tersebut. Apa aja itu disebutkan. Yang pertama ada tokoh. Nah, kan tokoh nanti kan membangun cerita. Kalau ada tokohnya kan jadi tahu yang membaca. Yang membaca misalnya Mbak Askia, membaca cerita si semut dan belalang. Oh, ternyata di dalam cerita itu ada tokohnya. Berarti itu adalah unsur intrinsik karena ada tokoh, ada subjek. Subjek itu orang ya, anak-anak ya, diketahui. Ada beberapa istilah. Subjek itu tokoh atau orang, tokoh itu orang yang ada di dalam cerita ya. Paham? Oke, selain tokoh. Selain tokoh. Alur. Tema. Ada tema, bukan tema. Tema. Nah, ini jawabannya anak-anak nih. Ada yang menjawab langsung, ada yang masih diceritakan dulu. Oke, setelah tema, setelah tokoh itu tema. Tema itu adalah pokok bahasan yang ada di dalam cerita. Bukan judul ya, beda dengan judul. Judul itu yang ada di atasnya cerita. Kalau tema berarti sesuatu yang membahas di dalam sebuah cerita tersebut. Contoh misalnya ada sebuah cerita, temanya adalah Hari Pahlawan. Berarti nanti anak-anak membaca di dalamnya pasti ada cerita pahlawan. Ada tokoh pahlawan, ada tempat-tempat bersejarah, ada peperangan, ada dan lain sebagainya. Itu namanya tema. Jadi tema itu berbeda dengan judul. Judul itu yang ada di atasnya. Kalau tema berarti pokok bahasan yang menyeluruh dari sebuah cerita tersebut. Sudah bisa membedakan tema dan judul? Sudah ya. Jadi kalau anak-anak sering membaca pasti sudah tahu, oh temanya ini bahasan, ibarat kak bahasannya. Oke. Setelah tema, jangan lupa ada latarnya juga. Latar itu sama dengan, kalau bahasa Jawa itu latar itu apa? Dalam bahasa Jawa latar itu apa? Latar itu apa kalau dalam bahasa Jawa? Latar itu tempat. Tempat cerita. Jadi dalam sebuah cerita itu ada latarnya biasanya. Kadang pada suatu hari di desa Wonoayu atau di desa Penjaringan atau di desa Kendang Sari atau di desa Kedung Baruk atau di desa Kedung Asem. Nah, itu namanya latar atau cerita. Oke ya. Ada yang di rumput, ada yang di
medoan. Nah, itu namanya latar atau tempat cerita. Jadi harus jelas. Paham anak-anak? Paham. Tadi tokoh itu siapa? Tokoh. Tokoh dalam cerita itu siapa? Orang. Orang. Ya. Kalau tema? Tentang. Pokok bahasan. Ya, bukan tentang. Tema itu bahasannya. Kalau latar. Latar apa latar? Tempat. Oke, setelah itu alur. Alur itu apa? Alur itu bahasa Maduranya plot. Bahasa Inggrisnya plot. Alur itu jalan cerita. Jalan cerita. Coba anak-anak pernah melihat sinetron nggak? Sinetron apa yang biasanya sering dilihat? Manusia. Sinetron apa yang sering dilihat? Upin. Upin Ipin misalnya ya, Upin Ipin. Misalnya sinetron Upin Ipin. Nah, di sinetron Upin Ipin kadang itu ada alur ceritanya, kadang maju, kadang mundur gitu. Jalan cerita ya, dari misalnya atau misalnya anak-anak melihat cerita di Indosiar, biasanya kan ada hukum karma atau apa gitu ya. Di sinetron, nah itu kadang-kadang pertamanya diceritakan dulu orangnya tiba-tiba meninggal di awal filmnya itu loh, tiba-tiba meninggal. Kemudian setelah itu diceritakan dulu ketika hidup itu seperti ini, akhirnya sampai meninggal. Nah, berarti itu adalah jenis alur yang mundur. Jadi diketahui dulu setelahnya endingnya apa, selesainya bagaimana, meninggal apa hidup, apa bahagia, apa senang, apa sedih. Nah, setelah itu baru diceritakan ketika hidup itu seperti ini. Nah, itu namanya alur mundur. Paham? Mundur. Oke. Kalau alur maju, jadi ada dua. Alur maju itu biasanya dari kecil. Dari orang tuanya melahirkan dia, kemudian besar, kemudian jadi orang sukses, akhirnya bahagia atau meninggal apa hidup. Nah, itu namanya alur maju. Pernah lihat di sinetron seperti itu enggak? Pernah. Sering ya di Indosiar ya, kadang hukum karma, kadang apa gitu ya. Nah, itu namanya alur atau jalan cerita. Setelah alur ada namanya sudut pandang. Jadi orang itu melihat orang ini baik, orang ini jahat. Nah, itu dari sudut pandang. Selain itu, terakhir ada amanat atau pesan moral. Nah, jadi ketika anak-anak membaca teks atau melihat film, belakangnya pasti dikasih informasi. Informasi itu dari ceritanya. Kadang ceritanya itu kita harus bergotong royong, kita harus saling membantu. Nah, itu namanya amanat. Paham? Oke. Kita lanjut pada nomor 2. Di bawah ini adalah contoh sikap baik dalam kehidupan yang mencerminkan menghargai sumber daya alam. Jawaban bisa lebih dari 2. Kalau jawabannya cuma 1, Eman. Ada yang jawab cuma 1? Tidak. Iya 3. Jawabannya apa aja? Yang mana aja? Saya membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah, melakukan penanaman pohon. Nah, jawabannya saya membuang sampah yang sampah pada tempatnya. Membuang sampah. Oke, yang jawabannya seperti itu benar. Saya kasih nilai 100. Oke. Berarti yang tidak dipilih hanya satu kata, yaitu boros air. Boros air. Boros air itu sikap menghargai sumber daya alam apa tidak? Tidak. Ya, karena apa? Boros air itu nanti membuat persediaan air menjadi sia-sia. Nah, ya, selain itu persediaan air akan Habis. Sia-sia. Akan habis. Ya, kalau air terus-menerus digunakan, itu pasti akan lama-lama kelamaan akan menjadi habis. Meskipun air itu memang dari
Allah. Oke, selanjutnya materi PPKN. Berikut ini pernyataan yang tidak benar dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli kepada teman yang sakit. Teman yang sakit. Tidak peduli pada teman yang sakit. Oke, kita cek satu-satu. Dari yang pertama, memilih leader kelas dengan bermusyawarah ini contoh dari sila keberapa? Penerapan sila keempat. Kemudian yang kedua, ibu memberikan uang saku kepada kakak 10.000. Adik diberi uang 5.000. Ini contoh dari sila keberapa? Dua. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Dua. Saya. Coba saya cek siapa yang jawab 2. Siapa yang jawab sila kelima? Tidak ada yang jawab sila kelima. Padahal jawabannya adalah sila kelima. Loh kok bisa, Us? Iya dong. Sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba dari pernyataan ini benar nggak? Ini adil apa tidak ini? Tidak. Adil karena kebutuhan kakak jauh lebih Adil. Karena apa? Kakak kebutuhannya lebih banyak daripada adik. Maka uang sakunya juga beda. Contoh Mas Bani misalnya ketika latihan pencaksilat dikasih uang saku bunda 10.000. Mbak Ajemi juga latihan ke sekolah latihan tari dikasih uang 5.000. Adil apa tidak? Adil. Benar. Adil Ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak, itu namanya keadilan. Jadi adil itu tidak harus sama rata, dilihat dulu kebutuhannya yang butuh siapa, yang banyak siapa, itu namanya adil. Selanjutnya, bersolawat kepada Nabi. Contoh dari sila keberapa? Satu Ya, oke. Berarti yang tidak peduli kepada teman ini sila keberapa? 0. Berarti tidak ada. Berarti jawabannya adalah 1. Yang ini tok ya, tidak perlu dilihat 6. Oke, jangan lupa selalu memperhatikan pertanyaannya supaya tidak terkecoh. Ya, kalau terkecoh nanti jawabannya jadi salah ya. Nomor 5, jelaskan makna dari simbol Pancasila kedua. Apa maknanya simbol Pancasila kedua? Ada lingkaran dan ada rantai. Lingkaran berarti perempuan, melambangkan laki-laki, melambangkan laki-laki. Yang saling berkaitan melambangkan kedua mata rantai. Satu jadi Indonesia harus hubungannya saling berkaitan, saling bersatu, ya kan, saling mengait antara lingkaran dan persegi. Jadi mereka saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya simbol, apa makna simbol dari Pancasila sila kedua. Oke, lanjut. Nomor 6, sebutkan cara melestarikan hewan yang sudah punah. Menghentikan pemburuan. Oke. Selain itu? Selain itu? Membawa ke menghentikan pemburuan secara liar. Selain itu? Menjaga habitatnya. Menjaga habitatnya. Selain itu? Membawa ke suaka marga satwa. Membawa ke penangkaran. Suaka marga satwa. Oke. Atau hutan lindung. Hutan lindung juga ada. Oke. Selanjutnya nomor 7, kegiatan yang menyalurkan barang kepada konsumen adalah urutan dari kegiatan ekonomi nomor 2. Benar apa salah? Benar. Benar ya. Namanya apa? Kegiatannya namanya apa? Produksi, distribusi. Nah, gambarkan urutan kegiatan ekonomi. Nih, Ustazah sudah melihat tadi gambar-gambarnya. Sudah benar. Tapi ada satu yang mungkin salah upload ya. Punyanya Mas Fajar yang diupload itu gambar adiknya.
Punya Mas Fajar, ini nggak bergabung di sini ya. Punya Mas Fajar keliru ngupload, yang diupload itu gambar adiknya. Ya. Jadi Ustazah tadi kaget, kok gambar adiknya yang upload di sini. Oke, yang lainnya benar, nguploadnya benar. Gambar kegiatan ekonomi. Terdiri dari apa aja kegiatan ekonomi? Produksi. Distribusi dan distribusi. Kegiatan ekonomi. Oke, gitu ya. Sudah paham ya tentang ini? Ya. Akhir SPDB. Ciri-ciri karya seni rupa dimensi apa aja? Seperti kemarin kita kasih contoh sebuah kapal selam Nanggala. Ciri karya seni 3 dimensi mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, mempunyai volume. Ada panjang, lebar, dan volume. Nah, volume itu adalah seperti ruang yang ada di dalamnya. Itu bisa disebut sebagai karya yang seperti beneran, tapi tidak beneran. Hanya miniaturnya aja. Oke, dari sini ada pertanyaan, anak-anak? Enggak. Lihat nilainya. Apa Mbak Alifa? Nilainya. Oke, nilainya nanti sudah share aja ya, nggak usah di sini ya, sudah share. Oke? Sudah share nanti di WA. Hari ini. Ya, hari ini sudah akan kirim nilainya. Jam berapa? Jam setelah Jumatan. Di Zoom. Nah, grup Di Zoom ada. di grup. Ya, di Zoom aja. Kalau di Zoom hari Senin, ini udah habis waktunya. Habis Zoom. Oh, habis Zoom. Ya udah nanti coba Ustazah rapikan dulu, masih belum rapi soalnya di filenya. Udah. Ya. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Belum doa kafaratul majlis. Duh, ada yang keluar sudahan. Ada pertanyaan enggak? Tidak. Mungkin ada materi di tema 4 yang anak-anak kesusahan. Oke, kalau tidak ada, semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat di tema 4 ini. Insya Allah kita lanjut di tema 5 besok hari Senin ya. Oke, dari Ustazah cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silakan yang laki-laki untuk persiapan sholat Jumat ya. Yang belum punya tema 5 silakan nanti bisa ke sekolah atau hari Senin. Ustazah cekkan dulu deh. Ini ada apa enggak? Ya. Oke, silakan ditutup dengan doa kafaratul majelis, Mas Bani. Istiqdadan. Sudah siap. Berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.